Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian masih semangat, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, subtema 1, benda di sekitar kita. Pembelajaran 5 dan 6, benda kaca, karet, dan logam, satuan panjang, dan musyawarah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita serukan yel-yel kita. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, kemudian ada piring, ada mangkok, jendela, kacamata, akuarium, dan peralatan laboratorium. Semua benda ini terbuat dari kaca. Sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca: berwujud padat. Kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang. Tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan. Tidak menyerap air, tapi tahan air. Bersifat isolator. Kita lanjutkan. Benda berikut adalah benda dari logam, yaitu antara lain ada panci, ada penggorengan, ada kerangka, ada sendok, dan ada pagar. Nah, kalau panci ini bisa terbuat dari aluminium, penggorengan bisa juga dari aluminium, kemudian kalau kerangka mobil ini terbuat dari besi atau baja. Kemudian sendok ini bisa terbuat dari aluminium. Sedangkan pagar rumah itu biasanya banyak terbuat dari besi atau baja. Sifat-sifat benda yang terbuat dari logam. Yang pertama adalah karena logam ini memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, penghantar panas yang baik, lentur dan mengkilat, dapat ditempa. Berikutnya benda yang terbuat dari karet, yaitu antara lain ada ban, ada balon, sepatu atau sendal dari karet, penghapus, sarung tangan, dan bola. Sifat-sifat benda yang terbuat dari karet yaitu memiliki daya elastis atau daya lenting yang baik, plastisitas yang baik, mudah pengolahannya, tidak mudah aus atau tidak mudah habis karena gesekan, tidak mudah panas. Oke, sekarang kita beralih pada kegiatan musyawarah. Apa yang terjadi
jika kita menghormati pendapat teman kita. Yang terjadi adalah akan terciptanya suasana yang tenang saat bermusyawarah. Tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. Sebab menghargai pendapat orang lain, suasana menjadi damai dan lebih terasa nyaman. Keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan bersama, yaitu untuk melatih mengemukakan pendapat, ya, usul kita itu. Kemudian masalah bisa segera terpecahkan, jadi tidak berlarut-larut. Nah, bagaimana cara menghormati pendapat teman kita? Caranya yaitu tidak memotong pembicaraan teman kita yang tengah mengeluarkan pendapatnya. Biarkan teman kamu mengutarakan pendapat dan idenya hingga selesai. Tidak memaksakan pendapat kita kepada lawan diskusi atau lawan musyawarah. Ya, itulah cara menghormati atau menghargai pendapat orang lain. Sekarang kita bercerita pengalaman tentang menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Di dalam bermusyawarah, kita tetap harus memiliki tata krama, termasuk sikap saling hormat dan menghargai perbedaan pendapat yang muncul. Karena tujuan utama musyawarah yaitu mendapatkan keputusan bersama atau dengan kata mufakat demi kepentingan kita bersama. Musyawarah ini termasuk pengamalan pada sila keempat Pancasila. Musyawarah, bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah kita? Nah, apa saja musyawarah yang bisa meningkatkan kebersihan di sekolah? Yang pertama kita lakukan adalah bersihkan kolong meja, membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, jaga kebersihan toilet, melakukan kegiatan Jumat bersih, melakukan piket kelas, rawat taman sekolah. Ini musyawarah tentang kebersihan di sekolah. Kemudian bersihkan saluran air. Tugas. Nah, ini adalah tugas anak-anak yang harus kalian selesaikan. Nanti kalian tulis di buku PS tematik. Jika sudah selesai, kalian foto, lalu kalian kirim melalui WA. Saya tunggu ya anak-anak tugasnya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran yaitu tentang pengukuran. Kita udah mengenal tentang pengukuran, yaitu mengenai satuan panjang. Nah, satuan panjang yang kita pelajari meter, sentimeter, dan milimeter. Contoh, semisal 3 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, caranya, ya ini menurut Pak Adi caranya supaya lebih mudah, kita buat tabel. Nah, di tiap kolom pertama di atas itu ada meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, bagaimana caranya untuk meletakkannya? Nah, karena ini ada 3 meter, maka angka 3 kita letakkan di bawahnya kolom meter. Nah,
Kemudian kita tambahkan angka 0 sampai ke sentimeter. 1, 2, iya. Ya. Jadi menjadi berapa? 300 cm. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Kita lanjut ya, contoh berikutnya. 5 cm sama dengan berapa milimeter? Kita buat kotak lagi atau tabel lagi. Nah, kita letakkan angka 5 di sentimeter. Kemudian menuju ke milimeter berapa? Ya, nolnya hanya 1. Jadi 5 cm sama dengan 50 mm. Nah, contoh berikutnya. 200 cm sama dengan berapa meter? Kita buat kolom. Ya. Tetap meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kita letakkan di mana 200? Yaitu di kolom sentimeter 200. Nah, sekarang menuju ke kiri karena ke arah meter. Nah, kalau ke arah kiri berarti nolnya dikurangi. Kita hapus 1, 2, tinggal berapa? Iya, tinggal 2. Nah, ini jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Berikutnya 40 mm sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat. Angka 40 diletakkan di mana? Ya, benar, 40 mm. Kemudian ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Kita pindah nolnya, kita hapus. Ya, tinggal berapa? 4. Nah, inilah cara mudah ya. Kalian boleh menggunakan cara yang lain. Ya, ini adalah cara Pak Adi supaya kalian lebih mudah untuk belajar. Kalau ini merasa kalian sulit, ya boleh pakai cara tangga ya, naik turun. Baiklah, sekarang kita latihan dulu ya. Ya 40 mm sama dengan 4 cm. Hampir lupa. Kita latihan soal dulu. 200 cm berapa meter? Nah, seperti tadi berapa? 2. 500 cm ya sama 5. 6 meter berapa sentimeter? Seperti pada contoh pertama tadi, di 600. 400 cm pada contoh ketiga, 4 meter. 7 meter, 700 cm. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Udin mengukur panjang bambu bagian atas, yaitu 5 meter 42 cm. Panjang bambu dalam satuan sentimeter adalah, nah ini adalah bambunya. Kemudian panjangnya 5 meter 42 cm. Bagaimana caranya? Ya, kita buat dulu. 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Kemudian 42 cm sama dengan berapa sentimeter? Nah, kalian gunakan cara ini. Nah, kita letakkan di angka berapa? 5-nya, iya di meter, 5. Kemudian arah ke kanan. Berapa kali ini? 1, 2. Ya, di kolom cm. Jadi 500 cm. Jadi 5 meter sama dengan 500 cm. Nah, sekarang 42 cm berapa cm? Iya, tetap tidak berubah, 42 cm. Lalu kalian
tambahkan atau jumlahkan ya, 2, 4, 5 cm. Jadi panjang bambu 542 cm. Sekarang ayo berlatih lagi. Nah, ada 2 meter 45 cm. Berapa? Iya, 245. 4 meter 32 cm. 432 cm. Yang ke-8, 8 meter 79 cm. 879 cm. Kemudian 4 meter 8 cm. Berapa? 408. Nah, sekarang 70 meter 9 cm. 7009 cm. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada sekolah bus dengan panjang bus 725 cm. Panjang bus dalam satuan meter adalah, nah ini dalam satuan meter, diubah cm ke meter. Caranya yaitu 725 itu kan asalnya dari 700 ditambah 25, otomatis 700 cm sama dengan berapa meter? Nah, 700 ya. Kita letakkan di kolom cm. Kemudian ke kiri atau ke kanan? Iya, ke kiri. Hapus sampai di kolom meter. Berarti tinggal angka berapa? 7 meter. Jadi 700 cm sama dengan 7 meter. Kemudian 25 cm berapa meter? Nah, ini kita anggap sebagai sisa, yaitu kita tulis 7 meter lebih 25 cm. Jadi kalau nggak bisa jadikan meter, cukup disisakan. Jadi 7 meter 25 cm. Jadi panjang bus dalam satuan meter adalah 7 meter 25 cm. Sekarang kita perhatikan. Bantulah Siti menemukan ukurannya. Nah, seperti ini. 254 cm. Itu sama dengan berapa meter ditambah berapa centimeter. Jadi sisanya ya. Kalau kita pisah, 254 itu 200 ditambah 54. Caranya sama, 200 cm berapa meter? Yaitu 2 meter. Kemudian sisanya berapa? 54 cm. Kemudian yang kedua, iya, 3 meter 90 cm. 3 meter 65 cm. Kemudian 9 meter 9 cm. Nah, kalau 400 cm maka 4 meter 0 cm. Bagaimana anak-anak? Paham kalian dengan penjelasan Bapak? Nah, kalau belum jelas, nanti kalian bisa putar lagi video ini ya. Kalian pelajari lagi, simak lagi. Oke, baik. Alhamdulillah, pembelajaran berakhir. Semoga ada manfaatnya. Anak-anak, ini persiapan untuk melaksanakan Latso tema 3 sub tema 1 nanti di hari Rabu ya.
perbanyak bersyukur dan beribadah. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.